Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reno Destian, NIM A10122311104. Dalam kewajiban saya untuk mengisi hukum pidana di dalam kodifikasi C1 dengan dosen pengampu Bapak Parlian Segian dan Ibu Kristiani Natalia, dan juga sebagai kewajiban saya sebagai mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak. Sebelumnya saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berharga ini, mari kita bersama-sama menyelami dan merenungkan sebuah isu krusial yang tengah mengemuka di tengah masyarakat, yaitu dengan tindak pidana makar dan penyebaran hoax yang tidak hanya mengancam stabilitas pemerintahan, tetapi juga merongrong kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dengan penuh semangat, mari kita ulas analisis kasus ini secara mendalam agar kita dapat memahami implikasi dan tantangan yang dihadapi bangsa kita saat ini. Baiklah, saya akan bawakan pembahasan awal untuk penjelasan singkat tentang kasus tersebut. Pada 15 Januari 2025, Kelompok Gerakan Nasional Pemulihan NGP menggelar pertemuan di Bandung. Diduga merencanakan upaya penggulingan pemerintahan melalui mobilisasi massa dan aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka menyebarkan narasi melalui media sosial dan aplikasi perpesanan terenskripsi. Menuduh pemerintah tidak sah merekayasa pemilu 2024 dan berkolusi dengan asing pada 20 Januari 2025. Demonstrasi berubah ricuh di Jakarta dengan perusakan fasilitas umum dan kekerasan terhadap aparat. Polisi menangkap sejumlah pimpinan GNP dan menyita dokumen digital yang mengindikasikan rencana sistematis penciptaan instabilitas. Berikut adalah analisisnya. Yang poin pertama, dugaan tindak pidana makar dari unsur hukum. Pasal 224 RKUHP mengatur makar terhadap pemerintah yang sah dengan pidana penjara 3-12 tahun bagi pelaku yang bermaksud menggulingkan atau mengambil alih kekuasaan. Tindakan pidana dalam rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP mengatur setidaknya 3 jenis makar, yakni makar terhadap presiden, makar terhadap NKRI, dan makar terhadap pemerintahan yang sah. Namun ada kejanggalan dalam penyusunan klausul makar terhadap pemerintah yang sah. Ia memiliki potensi untuk bertentangan dengan pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan mengenai pidana makar terhadap pemerintah yang sah terdapat dalam pasal 224 RKUHP yang berbunyi, setiap orang melakukan makar dengan maksud menggulingkan dan atau mengambil alih pemerintahan yang sah dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Narasi pasal ini cukup berbeda dengan pemuatan materi pasal-pasal yang mengatur pidana makar di mana melibatkan adanya unsur pembunuhan, memisahkan diri dari NKRI, atau disintegrasi, ataupun melakukan pemberontakan dengan sengaja. Rencana GNP menggerakkan massa untuk menolak pemerintah dengan segala cara, termasuk kekerasan, dapat memenuhi unsur ini, terutama jika terbukti ada konspirasi terorganisir. Kita masuk ke komparasi dan kasus-kasus sebelumnya. Untuk kasus-kasus serupa pernah terjadi dalam unjuk rasa mahasiswa 2025 dengan tagar Indonesia Gelap. Juga diwarnai kerusuhan dan tundukan makar, meskipun segala